Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan kanal Wahyudi AS Kaji Nalar Latih. Kali ini pada matematika SMA kelas 12 topik dimensi 3. Pada seri kanal dimensi 3 bagian yang kedua ini akan menyajikan topik khusus jarak titik ke garis yang pada seri kanal dimensi 3 bagian pertama telah menyajikan khusus jarak titik ke titik ya. Mudah-mudahan dengan menyajikan seri kanal dimensi 3 ini kalian punya kesempatan untuk memperkaya strategi pemecahan masalah, meningkatkan intuisi pemecahan masalah, dan menjadi percaya diri untuk memecahkan masalah berkenaan dengan dimensi 3 yang biasanya sering dianggap susah ya. Mudah-mudahan dengan belajar ini kalian merasa mudah dan yang terpenting senang dalam belajar matematika ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sekaligus persiapan mungkin untuk uji kompetensi berkenaan dengan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun ya. Oke, kita langsung pada permasalahan yang pertama. Diketahui 5 segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuknya 5 cm, AT 13 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TE. Ingat, jarak titik ke garis itu kita proyeksikan titik ke garis. Proyeksi berarti kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang dimaksud. Perhatikan B ke TE ya, kita tarik. Nah, ini titik P ini berarti adalah titik proyeksi B pada TE dengan catatan nanti BP dan TE saling tegak lurus. Maka kita perlu bidang yang nanti menghubungkan antara garis BP dan TE ya. Bidang itu misalkan adalah bidang TBE, sehingga BP pada bidang dan TE pada bidang dengan catatan BP tegak lurus dengan TE. Nah, nanti kita belah ya, kita buka. Kita juga butuh ukuran-ukuran yang lain ya. Misalkan yang kita butuhkan adalah TO ya. TO ini adalah tinggi dari limas. Setelah itu kita tentukan, kita sajikan segitiganya pada bentuk yang sesungguhnya. TBE segitiga sama kaki tentunya ya, TB dan TE sama, panjangnya nanti 13. Kemudian BE itu adalah diagonalnya dari segi 6 beraturan. Perhatikan di sini terbentuk 6 buah segitiga ya yang identik sama. Karena satu lingkaran penuh 360 derajat berarti sudut masing-masing 360 bagi 6, 60 ya. Karena 60 derajat sisinya sama, segitiga sama kaki, maka sisi ini dan sisi ini juga 60. Nah, otomatis berarti segitiganya semua sudut 60 berarti segitiga sama sisi. Sehingga kesimpulannya setiap segitiganya identik dan sama sisi. Sehingga nanti kalau kita ingin mencari ukuran OA ya berarti sama dengan AB ya. OA berarti juga 5, OE juga 5 ya. Oke, ukuran-ukurannya sudah kita dapat. AT sama dengan BT sama dengan ET sama dengan 13 cm. Ini adalah rusuk. Kemudian BO sama dengan EO sama dengan AB. Sudah kita jelaskan sama dengan AB karena segitiganya sama sisi. Nilainya 5. Berarti BE 2 kali BO sama dengan 10 ya. Perhatikan OT pada segitiga TBO ya. Maka OT bisa kita dapatkan dari sisi miringnya adalah BT kuadrat dikurangi BO kuadrat ya. Kita masukkan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 169 dikurangi 25 akar 144 yaitu 12 cm. Karena OT sudah tahu, BE sudah tahu, kemudian TE sudah tahu, maka BP atau yang kita cari bisa kita dapatkan dengan menggunakan luasan pandang luasan segitiga TBE dengan alas BE tinggi TO dan alas TE tingginya BB ya. Jadi luas segitiga BET itu bisa setengah TE kali BP, TE kali BP, atau BE dikali TO. Setengahnya saling meniadakan, maka BP sama dengan BE kali TO per TE. 10 kali 12 per 13, maka BP sama dengan 120 per 13 cm. BP adalah jarak dari titik B ke
TE yang diwakili dengan BB. Oke, bisa dipahami? Very easy. Lanjut ke problem yang kedua ya. Limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB3, TA-nya 6 ya, karena limas beraturan ABCD-nya bentuknya berarti berupa persegi ya, berarti AB3, BC3, CD3 dan AD juga 3, mengakibatkan TA, TB, TC, TD rusuknya sama, yaitu 6 ya. Pertanyaannya adalah jarak titik B ke rusuk TD, berarti kita proyeksikan B ke TD, tarik garis B ke TD yang nanti tegak lurus ya. Ya, ini misalkan nanti di titik P, maka BP tegak lurus dengan TD. Sekali lagi kita butuh bantuan bidang yang melingkupi BP dan TD dan ukurannya mudah untuk bisa membantu mendapatkan panjang BP. Ya, bidang itu adalah bidang TBD. Ya, TBD segitiganya segitiga apa? Yang jelas TB dan TD sama, berarti sama kaki ya. Oke, kita juga butuh ukuran T yang diproyeksikan ke alas atau TQ kalau di sini ya. TQ tegak lurus berarti nanti ya, tegak lurus dengan BD. Oke, segitiganya kita pindah ke sini dalam ukuran yang lebih jelas. TQ tegak lurus dengan BD, TD tegak lurus dengan BP. Dengan teori luasan segitiga untuk mendapatkan BP, berarti kita paling tidak harus diketahui sisi BD, nanti pasangannya dengan TQ. BD sudah ada, nanti kita cari ya, dia diagonal sisi. TQ nanti bisa kita cari, TD sudah ada ya. Oke, kita mulai pencarian kita. TD sama dengan TA sama dengan 6 cm, AB sama dengan AD sama dengan 3 cm. Kita cari BD terlebih dahulu dari segitiga BAD siku-siku di A. Maka BD sama dengan akar AB kuadrat plus AD kuadrat dari Pitagoras ya. Bisa dipahami? BDA ya, BAD siku-siku di A, BD AB kuadrat ditambah AD kuadrat itu adalah BD kuadrat ya. Maka BD akar AB kuadrat tambah AD kuadrat, akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, 2 kali 3 kuadrat, maka BD 3 akar 2. Berarti kalau begitu, kalau BD itu 3 akar 2, maka DQ atau QD setengah kali BD, 3/2 akar 2. Ini nanti kita gunakan untuk mencari panjang TQ ya. Nah, sehingga TQ dengan memandang segitiga TQD atau TQB, yang lebih tepatnya TQD di sini ya, TD kuadrat dikurangi DQ kuadrat, sisi miringnya adalah TD kuadrat dikurangi DQ kuadrat, maka sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 kuadrat ya. 36 dikurangi ya 3 kuadrat 9 akar 2 itu 2, 9 kali 2 18, 18/4 ya. Dibuat per 4, 144 dikurangi 18 akar 126/4 ya. Dapatnya 9 kali 14 126, maka 9/4 bisa ditarik akarnya yaitu 3/2 akar 14. Belum selesai ya. Nah, baru kemudian kita gunakan luasan segitiga TBD, pandang segitiga TBD bisa kita peroleh dari setengah kali TD kali PB, TD kali PB, atau setengah kali BD kali TQ. Yang kita cari adalah BP ya, setengah bisa saling meniadakan, PB sama dengan BD kali TQ dibagi TD. Kita masukkan BD 3/2 akar 2 kali 3/2 akar 14 per 6 ya. Akar 14 itu akar 2 kali akar 7 ya. Nah nanti akar 2 kali akar 2 2, berarti 2 sama salah satu 2 ini saling mencoret, 3 sama 6 dapat 2, maka 3/4 akar 7. Jadi panjang jarak B ke TD yang diwakili dengan BP itu panjangnya atau jaraknya adalah 3/4 akar 7 cm. Oke, problem berikutnya. Kubus ABCDEFGA panjang AB atau rusuknya adalah 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Sekali lagi F kita proyeksikan ke AC. Ini adalah AC. Ini kita kalau kita ambil diagonal BD, titik potongnya ke O, maka F nanti adalah jarak atau proyeksi F ke AB. Nanti jatuhnya titik proyeksi di O karena tegak lurusnya FO itu dengan AC di tepat di O ya. Sekarang kita butuh bantuan bidang yang melingkupi FO dan AC. Bidangnya adalah
FAC atau ACF. AC diagonal sisi, CF diagonal sisi, CA diagonal sisi. Berarti segitiga sama sisi ya. Berarti klaim kita benar bahwa FO itu tegak lurus dengan AC karena segitiga sama sisi. Sifatnya kalau kita tarik garis tinggi, maka dia membagi sama panjang. Betul ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC itu untuk mencari panjang AC ya. AC nanti sama dengan AF karena diagonal sisi. Kalau dihitung ya berarti dapatnya 10 akar 2 ya. AF sama dengan AC 10 akar 2. AO berarti separuhnya, berarti 10 akar 2 dibagi 2, 5 akar 2. Sekarang perhatikan segitiga FAC ya. OF itu dari AF kuadrat per AO ya. Kita lihat segitiga yang di sini dari segitiga FAC ini kita ambil yang FAO. Jadi AF kuadrat dikurangi A kuadrat adalah OF kuadrat. Nah ini adalah jarak dari F ke BD itu diwakili dengan OF atau FO. Sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 200 dikurangi 50 akar 150. Akar 150 itu berarti 25 kali 6. 5 akar 6 ya. Jadi jarak antara titik F ke garis AC diwakili dengan FO atau OF 5 akar 6 cm. Kemudian yang B, jarak titik H ke garis DF ya, H ke DF. Ini DF-nya kita gambarkan. H berarti kita tarik, kita proyeksikan nanti jatuhnya di O ya. Itu HO tegak lurus dengan DF. Kita cari bidang yang melingkupinya yaitu bidang DHF ya. Segitiganya berupa segitiga apa nanti? Ya siku-siku ya. DH siku-siku dengan HF ya. Oke, DH siku-siku dengan HF. Kemudian HO itu tegak lurus dengan FD karena dia adalah proyeksi H ke DF. Berarti HO adalah garis proyeksinya harus tegak lurus ya. Oke, dari ilustrasi ini kita akan bisa dapatkan HO ya dari ya luasan segitiga tadi ya. Tapi sebelumnya kita cari HF dulu karena diagonal sisi, maka HF sama dengan AF 10 akar 2. Kemudian perhatikan DBF ya, DBF. Jadi pada DBF atau mungkin juga DHF sama saja nanti ya. Maka DF itu diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti 10 akar 3 ya. Itu perhitungannya. Di berikutnya nanti sudah tidak perlu dihitung ya. Kalau diagonal sisi itu rusuk akar 2, diagonal ruang rusuk akar 3 ya. Oke. Dengan konsep luasan segitiga bahwa alas dari segitiga DHF itu bisa DF kali HO atau DH kali HF. Maka HO sama dengan HD kali HF dibagi DF. 10 kali 10 akar 2 per 10 akar 3. Dapatnya 10 akar 2 per akar 3. Dirasionalkan kali akar 3 per akar 3 jadinya 10 per 3 akar 6. Jadi akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6 ya cm. HO adalah jarak H ke garis DF yang diwakili dengan HO ya. Jadi jarak H ke garis DF adalah 10 per 3 akar 6 cm. Oke, berikutnya kubus ABCDEFGH rusuknya 8. Tentukan jarak M ke EG. M itu titik tengah BC. Nah, berarti kita tentukan dulu titik M tengah BC. Kita tarik proyeksi ke EG. Ini adalah EG, berarti M kita tarik tegak lurus ya. Nah, tegak lurus, misalkan di N. Kita cari bidang yang melingkupi MN dan EG. Nah, bidangnya adalah MLEG. L berarti nanti tepat di tengah-tengahnya AB ya. Karena M di tengah-tengahnya BC. Nah, itu kalau ditarik nanti dapatnya di tengah-tengahnya ya. Kita pindahkan nanti dengan perbandingan bisa kita dapatkan bahwa bias dari NG itu seperempatnya dari EG ya. Nanti bisa kamu pakai coba di reka ya, penggaris, nanti akan bisa kamu temukan ya. Oke, EG adalah diagonal sisi, maka EG 8 akar 2 ya. EG diagonal sisi 8 akar 2. Sementara NG seperempat diagonal sisi, berarti 8 akar 2 dibagi 4, 2 akar 2.
Kemudian perhatikan segitiga MCG, segitiga siku-siku di C ya. Maka nanti MG itu sama dengan MC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. Bisa dipahami ya, MCG. Jadi MG kuadrat, MC kuadrat tambah CG kuadrat. Kita masukkan MC itu berarti separohnya BC, berarti 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. 4 akar 5. Oke, sekarang kita pandang segitiga MNG, karena MG sudah dapat, NG juga sudah dapat, maka MN bisa kita cari. Gimana yang mendapatkan MM dari segitiga MNG? Nah, MN kuadrat sama dengan MG kuadrat dikurangi NG kuadrat, atau MN sama dengan akar MG kuadrat dikurangi NG kuadrat. 4 akar 5 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Jadi MG-nya 4 akar 5, NG-nya 2 akar 2. 5 dikali 16 80, 2 dikali 4 8 ya. 80 kurangi 8 sama dengan 72. 72 itu 36 kali 2 berarti 6 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik tengah BC dalam hal ini M ke garis EG ya, diwakili dengan MN adalah 6 akar 2 ya. Oke, berikutnya 5 segi 4 beraturan. T titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD ya. Rusuk AB dan AD itu adalah PQ. Nah, titik P dan Q. Jika panjang AB sama dengan TA, AB sama dengan TA yaitu 12 cm, tentukan jarak antara titik T dan garis PQ. T dan garis PQ berarti nanti kita proyeksikan T ke garis PQ, berarti T dan titik proyeksinya tegak lurus nanti ya. Misalkan di R itu nanti tegak lurus dengan TR, tegak lurus dengan QP. Nah, TR tegak lurus dengan QP, kita ambil sekarang segitiga TAP. TAP terlebih dahulu itu untuk kita bisa mendapatkan panjang dari TP ya. TAP karena segitiga TAB itu sama kaki, maka TP ini tepat di tengah, dia pasti garis tinggi yaitu tegak lurus antara TP dengan AB. TAP berarti di sini kita akan cari TP terlebih dahulu, akar TA kuadrat dikurangi AP kuadrat. TA nya tadi sudah ada yaitu 12 kuadrat, AP nya adalah separuh dari AB berarti 6 ya. Dapatnya 2 kali 6 kuadrat dikurangi 6 kuadrat berarti 3 kali 6 kuadrat, 6 akar 3. TP sudah bisa kita dapat, maka segitiganya bisa kita gambarkan. Berikutnya adalah ABCD. Nah, ini adalah ABCD. ABCD ya, itu untuk mendapatkan panjang PQ nanti ya. Ini berarti persegi ya. Persegi karena ABCD ini persegi, dimana untuk mendapatkan QP itu berarti AP kuadrat ditambah AQ kuadrat ya. AP nya berarti separuh, itu 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti 6 akar 2. PQ dapat 6 akar 2. Segitiganya bisa kita gambarkan TQP. TQ itu sama dengan TP yaitu 6 akar 3, QP 6 akar 2 berarti nanti QR bisa 3 akar 2. Nah, sekarang TPQ berarti TR sama dengan TQ kuadrat dikurangi TR kuadrat ya, sehingga dapatnya 6 akar 3 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 3 kali 6 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kuadrat, 108 dikurangi 18 sama dengan akar 90. Iya, akar 9 kali 10, iya 3 akar 10 cm adalah TR, yang tidak lain adalah jarak titik T ke garis QP ya. Oke, sementara kita cukupkan pada seri kanal dimensi 3 bagian yang kedua. Sampai ketemu di seri kanal dimensi 3 bagian yang ketiga ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tetap semangat belajar matematika ya. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.